Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mulia ini, dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan ketenangan dan ketentraman bagi kita semua, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah sekaligus mengampuni segala khilaf dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kalau ceramah di syuting ini harus ekstra hati-hati. Betul Bapak Ibu sekalian, karena saat ini penceramah sangat mudah sekali untuk diaduhkan, karena sifat orang yang didakwai itu, sifat al-mad'u itu secara tidak langsung kan pasti tersinggung gitu. Tergantung seberapa tinggi ketersinggungannya itu. Kita mau berbicara tentang akidah seumpama, menjelaskan konsep akidah di dalam agama kita, ya kan? Ketika ada orang mendengar, dia merasa nggak terima, dianggap kita menistakan agama mereka. Berbicara tentang tauhid, tentang kesyirikan, orang yang nggak suka dengan ceramah kita diadukan bisa kena juga. Jadi sekarang para dai, para asatid, para mubalik itu betul-betul harus ekstra hati-hati. Yang terpenting jamaah sekalian di sini tidak punya itikat untuk itu. Tentu tidak. Dan ini memang betul, Pak. Ya. Mungkin kita bisa melihatlah kejadian-kejadian di tanah air kita ketika dianggap sedikit menyinggung kelompok mereka atau mungkin ya saudara-saudara kita yang lain, ya sudah. Akhirnya berurusan dengan pihak berwajib karena ya undang-undang ITE itu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersama-sama ingin tafaqquh fiddin ya, untuk ya mendalami atau memahami beberapa firman Allah atau mungkin hadis Nabi SAW yang mungkin apa yang mau sampaikan mungkin berbeda dengan para asatid yang lain, mungkin ya mohon dimaklumi. Kita sekarang ini hidup di zaman yang sepertinya memang harus selalu waspada. Tetapi jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan bagaimana ciri, bagaimana sifat, bagaimana karakter, bagaimana kejahatannya
orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah ahlul kitab. Dan Allah banyak jelaskan di dalam Al-Quran, dan salah satunya ya tentu yang hikmah yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengambil ibrah ya. Kita mengambil apa yang disampaikan oleh Allah itu paling tidak supaya kita bisa mawas diri, berhati-hati dan waspada, khususnya dalam apa? Dalam hal tipu daya mereka. Sebagai contoh, Allah SWT mengingatkan kepada kita semua di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 109, Allah berfirman, wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirum min ahlil kitab. Jadi sebagian atau kebanyakan, wadda katsirum min ahlil kitab, kebanyakan orang-orang ahli kitab. Dalam hal ini tentu al-Yahud wa Nasara. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Yang mereka menghendaki supaya bagaimana agar kita ini kembali menjadi orang yang kufur, agar kita ini menjadi orang yang murtad, agar kita ini keluar dari milah kita, agama kita Islam, lalu mengikuti agama mereka. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Setelah kita ini dalam kondisi memeluk agama Islam, dalam kondisi kita beriman kepada Allah, lalu mereka selalu berupaya dengan jelas, dengan segenap pikiran mereka, tenaga mereka, dan bahkan mal mereka untuk selalu berusaha agar kita ini keluar dari agama kita ini dan kita menjadi orang yang kufur. Apa yang disebabkan? Hasadam min indillah, ya, hasadam min indi anfusihim. Mohon maaf salah. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Disebabkan karena kedengkian yang ada pada diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang kepada mereka tentang kebenaran itu. Nah, ini ayat lain tentu ada ya, walang tardo dan seterusnya. Yang jelas Allah sudah mengingatkan kepada kita ya, bahwa orang-orang al-kuffar min ahlil kitab tidak akan pernah senang, tidak akan pernah berhenti untuk selalu berupaya bagaimana kita ini agar keluar dari millata Ibrahim atau millatal Islam ini, keluar dari agama Islam ini. Nah, dari situlah kita tentu harus selalu berwaspada ya, dengan ya kehidupan dan kondisi kita saat ini. Maka kita bersyukur ya, kita saat ini alhamdulillah ya, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan harus selalu kita jaga. Termasuk salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hati kita agar tetap di atas jalan yang benar, yaitu Islam. Kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ya, agar tetap memegang teguh, memeluk, yaitu agama Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, fitnah-fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
saat ini pada dasarnya sudah kita rasakan, dan ini tentu sudah terjadi. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Informasi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang anjuran agar kita bersegera untuk melakukan amal soleh. Dan tentu amal soleh di sini bukan hanya sebatas bagaimana kita mempelajari tentang akidah, bukan hanya sebatas bagaimana kita menjaga komunikasi yang baik dengan Allah melalui ibadah kita, tetapi di sini juga bagaimana kita beramal soleh. Yang amal soleh itu untuk menjaga diri kita agar tidak terjebak di dalam fitnah yang digambarkan oleh Nabi itu. Salah satunya adalah tentu kita harus memiliki ghirah, semangat untuk tafaqquh fiddin, mendalami, mempelajari, menuntut. Nah, seperti malam hari ini luar biasa. Ini bagian dari upaya kita untuk agar kita tidak terjebak di dalam fitnah tadi itu. Di sini kata fitnah yang digunakan adalah ismu nakirah, yang bermakna umum. Fitnah apa saja sih? Fitnah bisa fitnah yang berupa syubhat, seperti pendangkalan tentang prinsip-prinsip keimanan dan keyakinan kita. Dan saat ini sudah kita rasakan, baik itu melalui media tulisan yang disalurkan dengan berbagai macam channel yang ada saat ini, itu kita bisa merasakan bagaimana saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah kita, dan itulah bagian dari fitnah syubhat. Belum lagi melalui ucapan-ucapan yang mengatasnamakan atas dalih perbedaan pendapat, lalu di dalam setiap diskusi dan perdebatan mereka bisa kita tangkap betapa mereka itu ingin menggiring kita sebagai umat Islam agar kita sedikit demi sedikit luntur pemahaman kita yang benar terhadap akidah kita. Satu contoh seumpama, ucapannya memang manis ya. Semua agama itu sama, kan manis itu, betul. Kasihan Tuhanmu harus dibela. Memang Islam itu tanpa kita bela pun akan tetap jaya. Tetapi ucapan yang bahwa agama kita Islam itu tidak perlu dibela karena dia akan tetap jaya kalau ditangkap oleh orang-orang yang dalam tanda kutip awam, lalu mereka akan hilang semangat untuk membela agama Allah, hilang semangat untuk mempelajari agama Islam, hilang semangat untuk beribadah kepada Allah, karena ucapan-ucapan yang tampak manis didengar, tetapi bahayanya itu sungguh sangat berbahaya. Ada yang berpendapat bahwa Islam itu sudah tidak relevan dengan zaman. Islam itu diturunkan di Arab, jadi bukan untuk di Indonesia, nggak cocok. Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini dan sebagainya. Itulah ucapan-ucapan yang mungkin hari-hari ini sering kita dengarkan, atau bahkan mungkin melalui tulisan yang sering kita baca. Tapi ini kalau tidak kita cermati, tidak kita waspadai, inilah bagian dari bentuk fitnah syubhat yang Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai terjebak dan jatuh di dalam fitnah tersebut. Kemudian ada juga fitnah yang dinamakan dengan fitnah syahwat.
yang berhubungan dengan ya kecintaan terhadap sesuatu ya, harta benda dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kehancuran yang paling besar bagi kita adalah manakala kehancuran itu menimpa kepada akidah dan keyakinan kita itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dan bahayanya fitnah yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah ini adalah yaitu tadi digambarkan bahwa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi dalam kondisi keadaan masih muslim beriman, tapi sore harinya telah menjadi kufur. Ini bukan berarti hanya pembatasan di pagi dan sore saja, tapi sepanjang waktu itu bisa terjadi. Ya, ketika seseorang tidak memiliki pemahaman, ya sudah. Akhirnya apa yang dirasa enak dengan syahwatnya, ya sudah. Apa yang sudah dirasakan cocok dengan dirinya diikuti. Meskipun dia tidak tahu apakah itu menyimpang atau tidak. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sebaliknya pada sore hari dia masih menjadi orang yang beriman, tapi besok paginya dia sudah menjadi orang yang kufur. Salah satu penyebabnya adalah yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, disebabkan karena menjual agamanya dengan secuil ya urusan dunia, dengan secuil dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi inilah gambaran kehidupan yang pada dasarnya saat ini sedang kita hadapi dan kita rasakan. Tetapi sekali lagi kita jangan lupa bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, ini semua adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap waspada. Kita harus tetap waspada. Ini bukan provokator ya. Bukan memprovokatori tidak, tapi inilah memang kita harus waspada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang ahlul kitab dengan ucapan-ucapan, mohon maaf, juga mungkin orang-orang nifak, orang-orang munafik, karena orang-orang munafik dengan orang-orang ahli kitab, mereka akan selalu bekerja sama. Orang-orang kafir akan menyerang dari luar, orang-orang munafik akan menyerang dari dalam, dan itu bahaya sekali. Nah, saat ini memang apa yang mereka ingin lakukan tidak bisa dengan cara kekerasan, dengan cara fisik, tidak. Yang mereka kerjakan, lakukan saat ini adalah yaitu tadi melalui fitan, melalui munculkan sebuah fitnah yang berupa syubhat tadi itu. Inilah yang gencar dilakukan agar kita semakin menjauh dari agama kita, agar kita semakin menjauh dari nilai-nilai Islam, agar kita tidak punya ghirah lagi untuk tafaqquh fid dinnya. Dan ini sesuatu yang tentu sangat berbahaya. Dan sekali lagi bahwa apa yang mereka lakukan adalah selalu menebarkan kedustaan, bahkan membolak-balik fakta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surah As-Saff ayat 7 sampai 9. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, wa man adzlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, dari orang yang membuat kedustaan kepada Allah. Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal Allah menyeru dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi kedustaan, orang yang membuat kedustaan, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maksudnya siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan kepada Allah.
Maksud membuat kedustaan di sini bisa jadi adalah orang yang membuat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Berarti orang-orang yang membuat tandingan berarti orang berbuat syirik ya, membuat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Atau orang-orang yang mendustakan sesuatu yang hak. Mendustakan sesuatu yang benar, ia dustakan. Sesuatu yang benar ia balik, sesuatu yang halal ia katakan itu haram. Itulah bagian dari karakteristik orang-orang ahlul kitab yang kita semua tentu harus tahu. Dan mereka adalah orang-orang yang waman adlamu mimman iftara 'ala Allah, orang-orang yang zalim betul. Zalim ya. Orang yang membuat tandingan kepada Allah adalah orang yang zalim. Dan sebesar-besarnya zalim adalah orang yang membuat tandingan kepada selain daripada Allah. Quran surah Luqman, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik itu adalah sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi orang berbuat syirik itu disebut sebagai orang yang zalim. Makna zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang yang berbuat syirik disebut sebagai orang zalim karena orang berbuat syirik itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makhluk itu sejatinya bukan untuk disembah, tetapi makhluk itulah yang harus menyembah kepada Al-Khaliq. Tetapi ketika manusia menjadikan makhluk lalu dia disembah, berarti dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada orang bertabaruk kepada kuburan, ada orang menyembah kepada kuburan, padahal menyembah harusnya kepada Allah, berdoa harusnya kepada Allah. Ketika orang berdoa kepada kuburan, berarti dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka orang syirik itulah disebut sebagai orang yang berbuat zalim. Dan zalim yang paling besar adalah orang yang berbuat syirik tadi. Jadi nyambung, waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah? Maksudnya adalah diantaranya adalah membuat tandingan-tandingan selain Allah atau mendustakan kebenaran itu. Wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal mereka diajak untuk masuk Islam, diajak untuk tunduk kepada Islam, diajak untuk menyerahkan diri kepada Islam, taat, tunduk dan patuh kepada Islam. Ya, ketika orang itu sudah masuk Islam, berarti dia harus tunduk dengan semua aturan yang ada di dalam Islam. Orang yang ketika dia masuk Islam berarti dia sudah harus mengikuti apa yang disebut sebagai way of life di dalam Islam itu. Termasuk di sini adalah mengingkari dan tidak membuat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidaklah memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan memadamkan memadamkan nurullah, cahaya Allah, yaitu Islam, biafwahihim, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak suka. Jadi mohon maaf, apa yang mereka ucapkan tadi itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk apa? Memadamkan cahaya Islam. Ucapan-ucapan yang mendiskreditkan Islam, ucapan-ucapan yang menghina Islam. Mohon maaf, kadang ada ucapan yang umat Islam intoleransi. Islam selalu dikaitkan dengan radikalisme.
Islam selalu dikaitkan dengan terorisme. Ya. Apalagi ya, ucapan-ucapan yang betul-betul menyakitkan hati umat Islam gitu. Ya. Ucapan ini menyakitkan bagi kita sebagai umat Islam dengan label-label yang sangat mendiskreditkan, sangat menghina, atau mungkin ucapan-ucapan yang manis tapi justru itu ucapan yang sesat dan menyesatkan. Semuanya itu pada dasarnya adalah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan apa? Biafwahihim, dengan mulut mereka. Tapi yang harus diingat adalah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiru. Apa? Tetap kayak apapun juga tipu daya dan makarnya orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, yaitu Islam. Artinya apa? Islam tidak akan pudar, Islam tidak akan kalah. Justru semakin Islam didiskreditkan, selalu dihina, selalu dicaci maki, diberi label-label yang negatif dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana sekarang perkembangan Islam sekarang ini seperti apa. Justru semakin jaya, justru semakin sempurna. Makanya benar sekali bahwa perumpamaan bagi orang-orang yang mau memadamkan cahaya Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, juga di dalam tafsir Ali As-Sobuni dikatakan bahwa mereka itu ibaratnya mau memadamkan cahaya matahari dengan tiupan mereka. Maka it is impossible, tidak mungkin cahaya matahari mau dipadamkan dengan tiupan mulutnya. Niscaya tidak akan bisa. Sama dengan itulah, kayak apapun tipu daya, tipu muslihat, makar orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam, tidak akan mereka mampu untuk memadamkan cahayanya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Lanjutan ayatnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang telah mengirim seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Tujuannya untuk apa? Liyudhirahu 'alad dini kullihi, supaya dia memenangkan atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya atau tidak menyukainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya sampai sekarang pun ya, tentu kita bisa melihat ucapan-ucapan yang itu menyakitkan, merendahkan, yang bersifat hoaks dan lain sebagainya. Dalam sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya tidak lepas dari upaya-upaya seperti ini. Jadi orang-orang kafir yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak 3 yang akan mereka serang dengan ucapan-ucapannya. Yang pertama adalah, yang akan mereka serang adalah orang yang diberi risalah. Dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada zaman pada Bi'sa Rasulullah SAW ya, pada ketika beliau bagaimana menyebarkan
beliau disebut sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang majnun, ya. Dianggap sebagai orang yang gila. Beliau pun dituduh sebagai tukang sihir. Yang paling sopan lagi, beliau itu dianggap sebagai tukang syair. Ini paling sopan, ya, paling sopan. Nabi kita SAW dituduh, ya, sebagai tukang syair. Nah, kalau yang gila, apalagi, ya, tukang sihir, dukun, macam-macam. Itu tujuannya tidak lain, itu tadi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Bahkan pernah suatu ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak turun selama 40 hari. Maka pada saat itu pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy dengan bangga sekali bahwa cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah padam. Ya, itulah salah satu asbabun nuzul turunnya ayat, ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Turunkan ayat itu, bahwa dengan ucapan-ucapan yang seperti itu mereka pada dasarnya adalah ingin memadamkan cahaya Islam itu. Nah, sampai sekarang juga bisa kita rasakan. Mungkin kita masih ingat penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang terjadi di Denmark, yang berapa kali tidak terjadi di sana. Yang terakhir kemarin itu membuat 11 karikatur Nabi SAW, ya, yang tujuannya tidak lain adalah itu, menghina, melecehkan, memadamkan. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama yang mereka akan serang adalah orang yang diberikan risalah. Dalam hal ini adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dalam rangka mereka ingin memadamkan cahaya Islam, ya, tentu mereka akan menyerang yang dibawa atau risalah yang dibawa. Dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran. Jadi tidak heranlah ketika disebutkan bahwa dianggap bahwa Al-Quran ini tidak lain adalah syair, ya, buatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan firman Allah, macam-macam. Nah, sekarang juga kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang menghina Al-Quran itu. Ada yang membakarnya, ada yang menginjak-injaknya, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh bahwa mereka menyerang Islam, ya, dengan cara Ya, dengan cara menyerang apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, tentu yang mereka lakukan juga adalah, ya, yang mereka serang adalah umat yang diberikan risalah kenabian ini, yaitu umat Islam. Maka tidak heranlah, ya, kalau seperti, ya, biasanya memang terjadi di daerah-daerah yang minoritas, ya, seperti Muslim di Uighur Cina, Muslim di Myanmar, ya, Muslim di mana lagi, banyak sekali, ya. Di negara kita juga pernah saudara-saudara kita Muslim yang di minoritas, ya, mereka serang karena sudah ada ketakutan, gitu. Sudah ada ketakutan jangan sampai Islam semakin berkembang di daerah itu dan sebagainya. Akhirnya, ya, tapi alhamdulillah tidak menjadikan sesuatu yang semakin besar, ya, dalam arti menjadikan konflik yang lebih besar, tidak. Tapi kita sebagai umat Islam memang tetap ada sikap dan upaya yang harus kita hadapi, yang harus kita kedepankan ketika menghadapi situasi fitnah yang sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Yang penting itulah 3, ya, upaya yang salah satunya upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka yang
ingin memadamkan cahaya Islam. Yang pertama adalah menyerang sang pembawa risalah, yang kedua yaitu Al-Quran yang dibawa, kemudian umat Islam itu sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang kita rasakan dewasa ini? Maka tentu tidak lain adalah yang pertama, sikap kita yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Jadi bagaimanapun juga kita harus tetap berpegang teguh ya dengan agama Allah SWT, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ya, maksudnya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mau berusaha untuk mempelajarinya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Tentu kita belumlah dikatakan sebagai orang yang betul-betul ingin membela agama Allah. Ya. Karena makna membela agama Allah di sini bisa kita maknai, kita semakin cinta dengan Islam, gitu loh. Ya, semakin ada orang yang mengeluarkan perkataan yang berkonotasi mendiskreditkan kita, mendiskreditkan agama kita, semakin timbul rasa kita untuk mengetahui, gitu. Sama seperti ada terjadi peristiwa inverter, istilahnya itu, perpindahan antara orang kafir yang justru saat ini banyak yang berbondong-bondong untuk memasuki Islam. Salah satu penyebabnya adalah mereka penasaran, dan hal-hal yang memang menjadikan mereka penasaran, mereka semakin mempelajari, gitu. Ketika ada Islam didiskreditkan, orang justru semakin ingin belajar. Dan wallahu alam, disitulah Allah mungkin ingin menyempurnakan agamanya di situ. Semakin didiskreditkan, semakin orang penasaran, lalu semakin orang ingin belajar, semakin orang ingin tafaqquh fiddin. Semakin banyak orang ingin tafaqquh fiddin, akhirnya Islam akan menjadi agama yang betul-betul sempurna, dan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu memang agama yang tinggi dan tidak akan ada yang bisa meninggihi Islam itu. Jadi yang pertama adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian yang kedua adalah tentu yang harus kita munculkan adalah bagaimana kita mau menolong dan membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agamamu. Maka Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi mohon maaf, meskipun ada orang yang berkoar-koar Islam nggak usah dibela, ya kan, karena Allah itu maha kuat, nggak perlu dibela dan lain sebagainya. Jangan terprovokasi. Kita harus tetap membela agama kita. Kenapa? Membela agama Allah adalah bagian dari perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, membela agama Allah menjadi bagian dari manifestasi wujud kecintaan kita kepada Allah. Ketiga, membela agama Allah menjadi bukti akan kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membela agama Allah bukan berarti harus kita menggunakan cara-cara fisik dan kekerasan, tidak. Saat ini kita membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan semakin kita mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Lalu semakin orang mengenal Islam, semakin orang cinta Islam,
semakin kita mendalami Islam, semakin kita merasakan kedamaian. Semakin kita mendalami Islam, semakin akan tahu kita akan kebenaran Islam itu. Ini yang perlu kita lakukan. Dan ketika kita membela agama Allah, pasti jawab syartinya adalah yang surkum, pasti Allah akan membela. Intang surullaha yang surkum. Nah, jawab syartinya adalah yang surkum. Jika kamu membela agama Allah, pasti Allah akan membela. Jika kamu menanam, pasti mengetam. Itu nggak bisa kita ragukan. Pasti Allah akan membela kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan semakin meneguhkan kedudukan kita. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan untuk, mohon maaf agak terlewat sedikit, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah menumbuhkan semangat jihad. Tapi saat ini bukan jihad secara fisik, bukan. Khususnya saat ini adalah al-jihadu bil amwal. Kayak apa supaya syiar dakwah Islam semakin berkembang? Orang-orang yang sugih, orang-orang yang kaya, mereka mengeluarkan untuk syiar Islamnya. Ini membela agama Allah. Justru saat ini yang kita maksudkan harus ekstra hati-hati dan waspada adalah jangan mudah terprovokasi. Jangan terlalu mudah reaktif dengan ucapan orang yang Islam semua agama sama. Agama diturunkan di Arab hanya cocok untuk orang Arab. Sehingga jilbab nggak wajib. Kan secara emosional kita biasanya pasti marah itu. Lalu ingin cepat reaktif dan sebagainya. Oh, kita nggak perlu seperti itu. Jangan-jangan malah kita terjebak nanti. Ya, karena menurut apa? Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya, sebelum beliau wafat, dalam satu ceramahnya itu bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti orang-orang al-Yahud, ahlul kitab, ya mungkin orang-orang dunia barat menancapkan agen-agen mereka di Indonesia yang tujuannya adalah untuk seperti itu. Jadi kita umat Islam nggak boleh juga reaktif, kemudian terprovokasi, lalu melakukan makar, tindak kekerasan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya itulah apa yang sudah kita sampaikan tadi. Tetap memegang teguh Islam dengan sekuat-kuatnya. Semakin kita tadaburi, semakin kita tafakuh di dalam agama itu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan lebih hebatnya lagi adalah bisa kita sebarkan. Kita sebarkan, semakin kita sebarkan melalui siapa? Di antaranya melalui dukungan para agnia, orang-orang muslim yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk jihad fi sabilillah, khususnya di dalam dengan amwalnya. Tentu bukan hanya orang sugih saja. Seberapapun sumbangsi kita untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari wujud kita, kecintaan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang dapat ulun sampaikan, sedikit mensikapi kemungkinan fitnah-fitnah yang sedang kita hadapi, khususnya fitnah syubhat tadi itu, yang semuanya tidak lain tujuannya adalah untuk pendangkalan akidah kita, menjauhkan kita dari nilai-nilai agama Islam dan lain sebagainya yang tentu harus kita cermati dan kita waspadai. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.